Mana mungkin aku mempermainkanmu. Sekarang aku akan menghajarmu. Suara itu perlahan keluar dari skema terlarang sekali lagi. Dua lengan tebal terulur, dan sesosok tinggi perlahan muncul, tetapi penampilannya agak menakutkan. Ia tidak memiliki kepala, dua mata tumbuh dari dadanya. Aku punya tubuh, aku punya lengan, tetapi aku hanya punya satu kaki. Aku, pembunuh, masih punya satu kaki. Raung Dog Eyes merasa puas. Namun Xiao Yan tidak mempedulikannya saat ini. Dengan sebuah pikiran, ia melepaskan salah satu kaki iblis Dog Eyes dari Spirit Void. Begitu kaki itu keluar, ia bersiap untuk melarikan diri. Akhirnya keluar. Kaki iblis itu mengeluarkan suara aneh, tetapi sebelum sempat bergerak, sebuah kekuatan menariknya kembali dan kemudian terbang tak terkendali ke arah Dog Eyes. Seketika, kaki itu menyatu dengan tubuhnya. Kecuali tidak adanya kepala dan lengan, kaki-kaki itu tampak jauh lebih normal. Sepertinya hanya kepala yang tersisa. Dan siapa kau? Berani memasuki skema terlarang. Wajah Qi Baihun sangat muram. Melihat pria bermata anjing yang tampak aneh itu, yang praktis setara dengannya, wajar saja jika ia belum pernah melihat hal seperti itu sebelumnya. Cucu yang baik, hei, Dog Eye, aku bisa pergi kemanapun aku mau, kata Dog Eye dingin, kebenciannya terhadap klan Siming terlihat jelas. Sombong, raung Qi Baihun, mengangkat tangannya dan menunjuk dengan jari di udara. Lapisan-lapisan formasi pembatas misterius berubah menjadi selembar kertas raksasa yang dipenuhi rune, melesat ke arah Dog Eye. Dog Eye, akulah jari pembatas gila. Dog Eye tidak hanya lebih kuat darimu, tapi aku bahkan lebih kuat. Dog Eye mengangkat lengannya yang tebal, kulitnya bernuansa ungu. Begitu ia mengangkat tangannya, rune emas yang indah muncul di tubuhnya. Ia menerjang ke depan, menunjuk langsung ke rune emas di kulitnya, yang tampak berdenyut dengan kehidupan. Sebuah jari raksasa, yang juga tertutup rune, muncul. Hampir identik, seolah replika sempurna, membuat 100 jiwa bergetar hebat. Apa arti pupil ketiga kepala yang berkontraksi? Tanya mereka serempak. Kedua jari raksasa itu beradu dengan dahsyat, melepaskan kekuatan jiwa yang dahsyat. Kedua kekuatan itu bertambah dan berkurang, akhirnya menghancurkan bola roh. Aku ingat sekarang. Kau adalah anggota klan tahanan roh, yang luar biasa. Kau, Ling Qiuzu, berani datang mengetuk pintuku. Kau pasti anggota terakhir klan Ling Qiu yang tersisa. Kalau begitu, biarkan aku melahapmu dan memusnahkan klan Ling Qiu sepenuhnya. Qi Baihun mengenali Dog Eye. Matanya berkilat penuh niat membunuh dan kegembiraan. Ketiga kepalanya melotot marah, ketujuh jarinya membentuk segel tangan seperti cakar hantu. Seluruh air laut bergetar, dan seluruh istana bawah laut tertutup sepenuhnya. 9 formasi pembatasan yang luas dan tak terbatas muncul di atas domain penekan jiwa gunung dan laut 9 kali lipat. Tampaknya benar-benar menyegel ruang di sini. Dengan pikiran, 100 jiwa bergerak, dan rantai jiwa tak terlihat menyapu ke arah Dog Eye dari segala arah. Ini adalah jurus yang sama yang digunakan Zhan Chao terhadap Xiao Yan. Anggota tubuh Dog Eye langsung dibatasi oleh rantai tak terlihat. Jiwa utama bintang terbakar mengelilingi Dog Eye, menggunakan jiwanya sebagai api. Ia ingin langsung memurnikan cawan keterampilan jiwa tiga tangan. Ketiga kepala itu berubah menjadi hantu. Pembatasan yang terus-menerus dipasang tidak terisolasi, tetapi saling terkait, seolah-olah mata anjing itu menyimpan dendam karena godaan sebelumnya dan sekarang hanya ingin memperbaikinya. Mata anjing itu tetap tenang, ekspresinya tak terlihat karena tidak memiliki kepala. Hanya setelah Qi Baihun menyelesaikan semuanya, kedua mata di dada mata anjing itu, Daji dan Damo, secara bersamaan meledak dengan cahaya biru. 9 pembatasan di langit tiba-tiba meningkat menjadi 18. Saya juga tahu formasi ini. 3 kepala ilusi di langit muncul di samping formasi, sementara seekor binatang buas muncul. Ia membuka mulutnya dan menelan kepala ilusi dalam satu tegukan. Sayangnya, saya lebih kuat dari Anda dalam formasi ini. Yang ini laki-laki, dan Anda perempuan. Adapun teknik pembatasan Burning Star Soul, saya juga mengetahuinya. Sekarang, semua orang pasti sangat penasaran. Kenapa aku, Tuan Anjing,
tahu segalanya. Itu karena semua batasan klan pembawa takdirmu adalah ulah pencuri dari klan tahanan rohku, yang dibenci semua makhluk hidup. Mata anjing dipenuhi amarah yang membara, ia sepertinya telah menunggu hari ini. Sudah lama sekali. Sambil berbicara dengan fasih, ia memang melepaskan batasan arai yang sama seperti Qi Baihun. Dan pada saat itu, rantai jiwa yang menguncinya benar-benar berada di tubuhnya. Rune-rune itu berkelebat dan semuanya terbalik, menyelimuti 100 jiwanya. Kedua belah pihak maju. Kedua sistem itu hampir identik, yang terasa luar biasa sulit dipercaya. Apapun batasan yang diterapkan Qi Baihun, Dok Ai tampaknya menirunya dengan sempurna. Namun, setelah mendengar penjelasan Dok Ai, menjadi jelas bahwa yang salah bukanlah ginekologi Dok Ai, melainkan Qi Baihun yang menggunakan batasan dari klan tahanan roh. Pada saat ini, batasan yang awalnya diterapkan Qi Baihun telah ditutupi dan digantikan oleh Dok Ai. Sebaliknya, kekuatan jiwa yang mengerikan menyapu ke arahnya, dan rantai jiwa membuatnya tak bergerak. Rune iblis dari seruling gelombang di langit menyerbu, dan jiwa utama bintang terbakar, yang terbentuk dari kekuatan jiwa yang terbakar, muncul di bawah Qi Baihun. Aku menyalin esensinya, bukan kalian parasit tanpa tubuh fisik. Dok Ai mengendalikan teknik pembatasan dan menekannya. Qi Baihun tentu saja menolak untuk mengakui kekalahan. Ia terus menggunakan kekuatan jiwanya yang besar, mencoba meredakan situasi dengan lebih banyak batasan, tetapi apapun batasan yang diterapkan Qi Baihun, Dok Ai segera mengikutinya, dan dengan kekuatan yang bahkan lebih besar. Jangan lupa bagaimana klan bola roh kalian dihancurkan. Qi Baihun meraung. Ngomong-ngomong, aku merasa sangat aneh. Apa sebenarnya yang telah kalian parasit lakukan? Kalian bisa melahap bola rohku, tetapi bahkan mata anjing pun tampaknya tidak tahu alasannya, hanya saja klan tahanan roh telah dilahap oleh klan pembunuh takdir. Sebelum melahap klan tahanan roh, klan pembunuh takdir adalah ras yang tidak penting. Di dunia gunung dan laut, sama seperti kebenaran tentang cacing mayat, kalian tidak akan pernah tahu kebenarannya. Klan bola roh pasti akan hancur, akhir ceritanya sudah ditentukan sebelumnya. Qi Baihun mencibir. Pada saat yang sama, kekuatan jiwa yang melonjak tak tertandingi meletus dari tubuhnya, bukan lagi sekadar ilusi yang berkilauan, tetapi terus meningkat. Pupil mata Xiao Yan mengecil saat melihat ini. Alam jiwa di atas Su Jing disebut alam tanpa harapan. Alam seperti itu hanya dimiliki oleh legenda. Mungkinkah Qi Baihun memiliki kekuatan jiwa alam tanpa harapan? Jika demikian, bahkan mata anjing pun mungkin akan kesulitan menghadapinya, situasinya agak di luar dugaannya. Kau hanyalah rubah yang meminjam kekuatan harimau, bahkan jika kau mengumpulkan seluruh kekuatan jiwamu, hanya ini yang akan kau dapatkan. Aku akan melahap semua jiwamu dan biarkan aku melihat kebenarannya. Xiao Yan belum pernah merasakan niat membunuh sekuat itu dari mata anjing. Meskipun ia telah mendapatkan tubuh, itu sama sekali tidak cocok dengan mata aslinya. Bahkan lengan dan kakinya pun berwarna berbeda, warnanya seperti merah muda.